Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Zaidan dengan NIM 33321900077 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang jawaban saya dalam mengerjakan UAS medan elektromagnetik. Langsung saja ke soal. Di sini untuk yang pertama diketahui V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah besar potensial V di titik rho dan besar rapat muatan rho V. Di sini gamanya 7, alfanya 1 dan betanya itu 7. Itu berasal dari NIM saya yang akhirannya 077, di mana alfanya adalah 0 yang digantikan dengan angka 1, lalu gamanya adalah 7 dan betanya adalah 7. Selanjutnya adalah langsung saja ke jawabannya. Pertama adalah rho dalam buka kurung alfa, beta, gamma, theta sama dengan 30 derajat dan rho sama dengan 60 derajat. Gamma di sini sama dengan R karena berada di ruang hampa. Lalu selanjutnya langsung saja ke masukkan lagi P 177, tetanya 30, rho-nya 60 derajat dan tetap sama, gammanya adalah R. Lalu dimasukkan di sini V rho sama dengan V cos 2 theta per R kuadrat. Lalu dimasukkan 7 cos 60 dikali 2 per 7 kuadrat. Lalu di sini jadinya 7 cos 120 per 49. Di sini cos dari 120 adalah min setengah. Lalu 7 dan 49 bisa disederhanakan menjadi 1 per 7. Lalu dikalikan dan memiliki hasil min 1 per 14. Lalu dijadikan desimal dan memiliki jawaban 0,0714 volt. Lalu untuk yang B, besar muatan rho V-nya itu adalah 0 dikarenakan berada di ruang hampa atau vakum. Lanjut ke nomor 2. Konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari rho 1 sama dengan alfa cm dan rho 2 adalah beta cm di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan min 50 mV secara berurutan. Yang ditanyakan adalah beda potensial V rho, medan elektromagnetik rho, dan rho pada V saat min 50 mV. Langsung ke jawabannya saja. Ini yang diketahuinya, alfanya ini 1 seperti yang tadi nomor 1 bahwa didapatkan dari NIM saya. Lalu betanya juga didapatkan 7 dari NIM saya. V1-nya adalah 100 mV, bisa dirubah menjadi 0,1 volt. V2-nya adalah min 50 mV atau bisa dirubah menjadi min 0,05 volt. Lalu di sini kita menggunakan rumus divergensi kuadrat V sama dengan 0. Lalu 1 per rho dikali D per rho dalam kurung rho dV per D rho sama dengan 0. Lalu di sini dikalikan rho sehingga rho yang di depan sini menghilang. Lalu di sini sisa D per D rho dalam kurung rho dV per D rho sama dengan 0. Lalu rho sama dengan dV per D rho sama dengan C. Lalu dV per D rho sama dengan C per rho. Lalu diintegralkan mendapatkan hasil seperti ini. V sama dengan C ln rho per beta. Lalu di sini kepersamaan pertama, P1 sama dengan 1 ya, ini dari NIM. V1-nya adalah 100 mV, rho 1 ya. 100 sama dengan C ln 1 ditambah beta. 100 sama dengan C dikali 0 ditambah beta. Betanya sama dengan 100. Ini dijadikan persamaan pertama. Lalu yang P2 adalah 7 cm. V2-nya adalah min 50 mV. Min 50 C ln 7 ditambah beta sama dengan bawahnya min 50 C ln 7 plus 100. Lalu didapatkan C sama dengan min 150 ln per 7. Jadi ini dipindahkan dulu ke sisi sebelah sini menjadi minus. Lalu ln-nya pindah ke bawah sini. Jadi mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, ini adalah beda potensial pada V rho ya. Ini seperti ada kesalahan pada saat scan. Lalu langsung saja, beda potensial rho sama dengan C ln rho plus beta. Lalu dimasukkan, ini C-nya min 150 ln 7 dan P per 100 tambah 100 mV. Lalu hasilnya dirubah dari mV menjadi
volt, yaitu dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3. Lalu hasilnya ini adalah seperti ini. Selanjutnya adalah yang B, medan. Medan ini medan E pada rho. Langsung saja menggunakan rumus E sama dengan min divergensi dikali V. Lalu dimasukkan dV per d rho AP A rho ditambah 1 per rho dV dx per AX ditambah dV dz AZ. Lalu minus dalam kurung masih sama. Di sini A rho 1 per rho d dx lalu plus d per dz AZ. Di sini langsung minusnya hilang, lalu ditambahkan min 150 per ln 7 dan P ditambah 100 yang menghasilkan nilai 150 rho ln 7 A rho dan satuannya adalah milivolt per cm. Selanjutnya adalah jawaban yang C, rho pada V pada saat V-nya min 50 mV. V sama dengan dalam kurung min 150 ln 7 ln P ditambah 100. Lalu V di sini adalah min 50 mV, lalu dituliskan di sebelah sini. Lalu di sini dipindah ruaskan sehingga hasilnya jadi min 150 ln 7 juga naik menjadi 150 min ln 7. Lalu di sini min 150 ln P. Lalu di sini bisa dicoret. Ln-nya juga bisa dicoret. Jadi 7 sama dengan rho. Jadinya 7 dirubah dari cm menjadi meter dan dihasilkan 7 dikali 10 pangkat min 2. Selanjutnya adalah nomor 3. Yang diketahui adalah GGL sama dengan alfa dikali 10 pangkat min 11 F per M. Lalu dimasukkan angkanya 1 seperti tadi dari NIM saya. Lalu mu O nya adalah beta dikali 10 pangkat min 6 H per M. Lalu dimasukkan di sini 7 juga dari NIM saya. Lalu E sama dengan 3 cos omega T dikurang beta X AZ sama dengan 3 cos omega T sama dengan 7X AZ. Di sini sama, betanya merupakan dari NIM saya. Yang ditanya dari nomor 3 ini adalah pertama adalah rapat flux, yang kedua kuat medan elektromagnetik, yang ketiga ada kuat medan, yang keempat adalah sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Lalu besar GGL maksimum jika A sama dengan omega AX ditambah alpha AX ditambah beta AY meter kuadrat dan N sama dengan 1. Langsung saja ke jawabannya. Yang pertama adalah A. Di sini D sama dengan GGL dikali E. GGL adalah 1 dikali 10 pangkat min 11 dikali 3 cos omega T min 7X AZ. Lalu didapatkan hasil 3 cos omega T min 7X AZ dikali 10 min 11 FV per meter. Lalu di sini ada persamaan seperti ini. Jadi antara atas dan bawah adalah sama, lalu dihasilkan persamaan seperti ini. Lalu di sini D sama dengan 3 cos double omega T min 7X dikali 10 pangkat min 1 AZ. Lalu D sama dengan 0 AX per DX ditambah 0 AY per DY ditambah cos omega T min 7X dikali 10 pangkat min 11 AZ dibagi DZ. Lalu betanya sendiri langsung D DZ per DY min D DY per DZ AX ditambah D DX per DZ min D DZ per DX AY, lalu D DY per DX D DX per DY AZ. Lalu selanjutnya adalah dimasukkan. Jadinya D dikali 3 cos omega T min 7X dikali 10 pangkat min 11 dikali D dikali 0 per DZ, lalu AX ditambah D dikali 0 per DZ dikurang D 3 cos omega T min 7X dikali 10 pangkat min 11 per DX ditambah D0 per DX min D0 per DY AZ. Lalu mendapatkan hasil seperti ini. Lalu hasil dari betanya adalah min 21 sin omega T min 7X dikali 10 pangkat min 11 AY. Satuannya adalah T, yaitu Tesla. Selanjutnya adalah pembahasan yang C. Yang C adalah medan. Rumusnya adalah mu O dikali H.
Langsung saja dimasukkan min 21 sin omega T min 7X dikali 10 pangkat min 11 AY sama dengan 7 dikali 10 min 6H. Di sini langsung saja dipindah ruaskan sehingga H sama dengan min 21 kuadrat sin omega T min 7X dikali 10 pangkat min 11 pangkat 5 AY dibagi 7 dikali 10 pangkat min 6 dan mendapatkan hasil min 3 sin omega T min 7X 10 pangkat min 5 AY A per M dikali 10 pangkat min 6 10 pangkat 6 MA per N. Lalu hasil akhirnya adalah H sama dengan min 30 sin omega T min 7X AY MA per M. Lalu pembahasan yang D, yaitu grafik E saat T sama dengan 0. E sama dengan 3 cos omega T 7X AZ sama dengan 3 cos omega dikali 0 karena T-nya adalah 0 min 7X AZ. 3 cos min 7X AZ, 3 cos 7X AZ ini kenapa minusnya hilang? Karena merupakan sifat dari trigonometri cos, di mana cos min alfa sama dengan cos alfa, sehingga hasilnya adalah minusnya hilang. Dan ketika E 0, maka 3 cos 7X AZ sama dengan 0, cos 7X sama dengan 0. Di sini adalah sudut-sudut yang menghasilkan cos sama dengan 0, cos 0. Lalu yang menghasilkan adalah 90 dan 270. Lalu di sini 7x sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 180. Lalu X sama dengan 90 derajat ditambah 25,7 dikali K. Lalu di sini adalah memasukkan K-nya ketika 1 dan 2 sehingga kita memiliki titik. Di sini X sama dengan 12,9 ditambah 1 dikali 25,7 dan hasilnya adalah 38,6. Lalu K2-nya adalah X sama dengan 12,9 ditambah 2 dikali 25,7 derajat sehingga hasilnya adalah 64,3. Lalu menentukan amplitudo dari grafiknya. Jadi kita masukkan 3 cos 7X cos 7 dikali 0, cos 1 cos 0 adalah 1 sehingga 3 dikali 1 adalah 3. Lalu bentuk grafiknya adalah seperti ini. Kita berlanjut lagi ke pembahasan grafik H ya. Di sini grafik H saat T sama dengan 0. Jadi di sini min 30 sin omega T min 7X AY sama dengan min 30 sin omega 0. 0 dimasukkan saat T sama dengan 0 min 7X AY. Lalu di sini min 30 sin min 7X AY dirubah menjadi 30 sin 7X AY. Di sini dikarenakan sifat dari trigonometri sin yaitu sin min alfa sama dengan min sin alfa sehingga sama-sama minusnya hilang. Dan ketika H sama dengan 0 dimasukkan saja di sini 30 sin 7X AY, sin 7X sama dengan 0. Di sini 180 0 360 adalah nilai sudut yang memiliki yang sin sama dengan 0, yaitu ada 180 0 dan 360. Lanjutlah 7x sama dengan 0 ditambah K dikali 180. X sama dengan 0 derajat ditambah 25,7. Lalu dimasukkan ketika K sama dengan 1, 0 derajat ditambah 1 dikali 25,7 adalah 25,7 derajat. Dan ketika K-nya ada 2, X 0 derajat ditambah 2 kali 25,7 sama dengan 51,4. Dan untuk menentukan amplitudonya dimasukkan seperti ini dan hasilnya ada 0. Lalu bentuk grafik dari skemanya adalah seperti ini. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya adalah kita membahas dari yang E GGL jika A sama dengan omega AX ditambah beta AY meter kuadrat. Lalu dimasukkan saja nilainya 1 dan 7 dari NIM saya meter kuadrat. Lalu rumus dari GGL max adalah NBAW. Sebenarnya itu singkatan yang saya pelajari saat SMA, yang sebenarnya N adalah jumlah lilitan, lalu beta, lalu A adalah luas penampangnya, dan omega. Lalu di sini dimasukkan 1 yang tadi dari soalnya, lalu min 21 sin omega T min 7X dikali 10 pangkat min 11 AY, lalu AX ditambah 7 AY dikali omega. Lalu hasil akhirnya adalah min 21 omega sin dikali omega T dikurang 7X dikali 10 pangkat min 11 AX ditambah min 147 sin omega T min 7X dikali 10 pangkat min 11 AY
AY, dan terakhir AY. Sekian pembahasan jawaban soal dari UAS Medan Elektromagnetik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.